Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Judul renungan kita hari ini, bertambah di dalam kekudusan, panggilan untuk terus bergerak maju. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayangkan Anda adalah seorang pelari maraton yang harus menempuh jarak yang sangat jauh. Sebelum start, Anda memperhatikan kondisi Anda. Pakaian terlalu longgar, memikirkan sarapan pagi, atau bahkan membayangkan kasur yang begitu empuk untuk dinikmati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kondisi pikiran kita atau Anda demikian, mungkinkah Anda bisa menyelesaikan perlombaan itu dengan baik? Tentu saja tidak. Petrus menggunakan gambaran yang sangat kuat di ayat yang ke-13. Siapkanlah akal budimu, secara harfiah mengencangkan ikat pinggangmu. Di zaman kuno, orang memakai jubah yang panjang. Sebelum bekerja keras, berlari, bahkan bertempur, mereka akan mengangkat jubahnya itu dengan tinggi-tinggi dan diikatkan di pinggangnya. Ilustrasi ini mengajarkan kepada kita semua, kekudusan bukanlah gaya hidup yang santai atau sembrono. Kekudusan adalah perlombaan maraton yang membutuhkan disiplin mental dan persiapan yang total. Sebelum kita hidup kudus atau bertindak kudus, kita harus berpikir kudus. Kita harus mengencangkan ikat pinggang pikiran kita agar fokus hanya pada tujuan akhir, yaitu janji kasih karunia di dalam Kristus. Mengapa kita harus hidup kudus? Ayat 15 dan 16 mengungkapkan paling tidak ada 3 alasan dan aspek mengapa kekudusan adalah panggilan yang harus kita kejar. Yang pertama, kekudusan adalah perintah ilahi. Perintah ini bukan sekedar saran, melainkan perintah langsung dari Allah yang dikutip oleh Petrus dari Perjanjian Lama. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, terdapat di dalam Imamat 11 ayat 44. Artinya apa, saudara-saudara? Kita dipanggil untuk menyerupai Dia yang memanggil kita. Kekudusan kita harus menjadi cerminan dari kesempurnaan Allah. Karena kekudusan adalah kodrat Allah. Jika kita adalah anak-anaknya, maka kekudusan harus menjadi identitas kita. Yang kedua, kekudusan melibatkan seluruh hidup. Perintahnya adalah, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Artinya, kekudusan tidak terbatas pada hari-hari atau jam-jam ibadah kita atau pelayanan-pelayanan mimbar kita saja. Kekudusan berlaku di seluruh aspek hidup kita, di mana kita berada. Mungkin saat kita sendiri di depan layar gawe, di tempat yang rahasia sekalipun, saat berinteraksi dengan rekan kerja,
atau bawahan, saat berbicara dengan pasangan atau anak-anak di dalam keluarga, saat mengelola keuangan. Ini adalah pemisahan diri dari dunia lama atau hawa, nafsu, dan kebodohan, untuk dikhususkan sepenuhnya bagi Allah di segala ruang hidup kita. Yang ketiga, kekudusan didorong oleh pengharapan. Kekudusan diawali dengan sebab itu, ayat 13, yang merujuk kembali pada keselamatan dan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Artinya, kita hidup kudus bukan supaya kita diselamatkan, melainkan kita hidup kudus karena kita telah diselamatkan dan memiliki pengharapan yang hidup. Kekudusan adalah cara kita menanggapi anugerah keselamatan yang tak ternilai harganya itu. Bagaimana penerapan praktisnya di masa modern sekarang ini? Di masa modern, hawa nafsu yang dahulu menguasai kita mengambil bentuk yang berbeda-beda. Panggilan untuk bertambah di dalam kekudusan menuntut kita melakukan hal-hal sebagai berikut. Siapkanlah akal budimu menghadapi tantangan di dunia modern ini. Filter digital. Sadarilah apa yang kita konsumsi melalui internet dan media sosial. Latih pikiran untuk menolak informasi negatif atau konten yang tidak murni, dan sebaliknya mengisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menuruti hawa nafsu atau menolak pola kehidupan lama. Kudus di dalam keuangan, jujur di dalam membayar pajak, menolak suap atau korupsi, dan tidak hidup boros hanya untuk mengikuti standar duniawi atau gaya hidup yang konsumtif. Kudus di dalam seluruh hidupmu. Ini adalah integritas total. Kekudusan relasi, menjaga kesetiaan dalam pernikahan atau pacaran, dan menjaga lidah dari gosip, hoax, atau ujaran kebencian di media sosial. Prioritas pribadi, gunakan waktu, talenta, dan harta yang kita miliki sebagai investasi untuk kerajaan Allah. Bukan hanya untuk kesenangan dunia ini, hidup dengan kesadaran bahwa Kristus akan segera datang dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita.